Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Statistika 1. Dan dalam kesempatan ini, pokok bahasanya akan kita diskusikan adalah ukuran kecondongan suatu distribusi. Pada distribusi yang normal atau diagramnya simetris, besarnya min sama dengan median dan modus. Di dalam gambar, ukuran gejala pusat itu berhimpit. Pada distribusi yang tidak normal, gambarnya itu tidak simetris. Besarnya min tidak sama dengan median dan tidak sama dengan modus. Ukuran kecondongan, ukuran simetris atau kecondongan suatu kurva disebut atau digunakan koefisien skewness yang dihitung dengan rumus Pearson. SK atau skewness coefficient itu sama dengan min dikurangi mode dibagi deviasi standar, atau SK sama dengan 3 kurung buka min dikurangi median kurung tutup dibagi deviasi standar. Untuk menentukan gambar dari distribusi condong ke kiri atau ke kanan atau simetris didasarkan kepada ketentuan berikut ini. A. Bila koefisiennya itu positif, berarti min melebihi median dan mode, maka diagram distribusinya condong ke kiri atau ekornya sebelah kanan. B. Bila koefisiennya itu negatif, berarti min kurang dari median dan mode, berarti kurva condong ke kanan atau ekornya di sebelah kiri. Yang C, bila koefisien skewness itu besarnya sama dengan 0, berarti min sama dengan median sama dengan modus, maka kurva itu simetris. Ini gambar A, ya, kurva condong ke kiri. Jadi ini sebelah kiri, ya, ini ekornya ke sebelah kanan. Ini gambar B, di mana kurva itu condong ke kanan, jadi condongnya ke sebelah kanan, ini ekornya ada di sebelah kiri ini. Ini gambar C, kurva simetris, ya, simetris di dua sisi sama, ya. Kita ambil contoh suatu distribusi. Pertama untuk data A gitu, ya. Minnya itu 55, mediannya 50, deviasi standarnya 7. Kemudian data yang B, ini minnya 47, mediannya 51, dan deviasi standarnya 3. Maka kalau dimasukkan ke dalam rumus ini, untuk data yang A, kita peroleh nilai ini, ya, 3 kali minnya 55 dikurang 50, kurung tutup dibagi 7, berarti 15/7 sama dengan 2,14. Hasilnya positif, berarti condong ke kiri. Ini condongnya ke sebelah sini, ekornya di sebelah kanan ini. Kemudian yang data yang B, kita masukkan ke rumus ini juga. Kita dapatkan ini 3, ya, kali kurung buka 47 dikurang 51 dibagi 3, berarti minus 12/3 sama dengan minus 4. Berarti ini condong ke sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan ini. Ekornya di sebelah kiri. Gitu, ya. Atau untuk menentukan kecondongan suatu distribusi dapat digunakan juga alfa 3, yaitu rata-rata penyimpangan data-data dari min dipangkatkan 3 dibagi dengan deviasi standar pangkat 3. Seperti berikut ini, ya.
Untuk data yang tidak dikelompokkan, ini alfa 3, rumus alfa 3-nya. Untuk data yang ini untuk data yang tidak dikelompokkannya, dan yang ini adalah untuk data yang dikelompokkan. Ini rumusnya. Ini notasi mu itu sebenarnya rata-rata atau min, gitu ya, untuk populasi. Dengan skala D, maka alfa 3 untuk data yang dikelompokkan dapat dicari dengan rumus ini ya. Alfa 3 sama dengan C pangkat 3, ini kelas interval, per simpangan baku pangkat 3. Kurung ini ya. Ini sigma DI pangkat 3 kali frekuensi per N, di mana I 1 sampai ke K, minus kurung buka ya, sigma DI pangkat 2 kali frekuensi di mana I 1 sampai ke K per N, kurung tutup ya, kurung buka atau kali sigma DI FI di mana I 1 sampai ke K per N, kurung tutup, plus 2 kurung buka sigma DI FI di mana I 1 sampai dengan K per N dipangkatkan 3. Ambil contoh ini, menghitung alfa 3 dari data berikut ini. Ini kelasnya, ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas ya. Ini frekuensinya, di kelas 1 frekuensi 5, kelas 2 frekuensinya 20, dan seterusnya. Kemudian untuk menentukan DI-nya, kita tentukan kelas di tengah-tengah atau yang mendekati tengah. Kita tentukan ini yang mendekati tengah adalah kasih angka 0, kemudian ke sini angka minus 1, minus 2, dan ke sini 1, 2, 3 gitu ya. Berikutnya mencari DIFI-nya, berarti ini kali ini kan. Jadi minus 2 kali 5 berarti minus 10. Ini juga minus 1 kali 20 berarti minus 20, dan seterusnya. Kemudian yang DI kuadrat kali FI, berarti kan ini DI dikuadratkan. Minus 2 dipangkatkan 2 berarti jadi 4. Kali 5 berarti kan 20. Kemudian ini juga sama, minus 1 dipangkatkan 2 berarti jadi plus, jadi 1 kali 20 berarti 20 ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini DI pangkat 3 kali FI, berarti kan DI pangkat 3, ini pangkatkan 3, jadi minus 2 pangkat 3 berarti kan menjadi minus 8. Minus 8 kali 5 berarti 40. Ya, 40. Minus 40 maksud saya. Demikian juga yang ini. Ya, ini dipangkatkan 3 tetap jadi minus 1 kali 20 berarti minus 20. Dan seterusnya. Kemudian ini dijumlahkan, ini berarti sigma DI pangkat 3 kali FI. Ini sigma DI pangkat 2 kali FI. Ini sigma DI FI. Ini sigma FI ya. Nah, sebelum kita memasukkan ke dalam rumus alfa 3 ini, kita mencari deviasi standar dulu. Ya, ini rumusnya deviasi standar ya. Kita masukkan C-nya itu adalah 10, N-nya 100 kan. Nah, sigma DI pangkat 2 kali FI kan 100, ini 100 ya. 100 ya. Kemudian DI kuadratnya itu adalah 170 ya. Minus ini DI kuadratkan berarti ini 50 kan dikuadratkan ya. Sehingga ketemu hasilnya ini akar 145 itu sebenarnya 12. Nah, kembali ke rumus alfa 3, berarti kan ini interval kelasnya C-nya pangkatkan 3, 10 kan. Kemudian DP standarnya ini 12 pangkatnya 3. Nah, ini kan rumus tadi. Nah, DI pangkat 3 kali frekuensi itu kan ini 200. Ini N-nya. Kemudian 3, ini 170 kan ini. Sigma DI kuadrat kali FI ya. Itu 170 kan. Kemudian ini kan
sigma DIFI kan 50 kan 50 per ini per 100, N-nya 100 ya. Ini kemudian dikurung pangkatan 3. Ditemukan hasilnya adalah minus 0,17. Berarti distribusi itu condong ke kanan. Jadi seperti ini. Condong ke sebelah kanan. Ini ekornya di sebelah kiri. Saya kira itu saja ya kuliah pagi ini. Terima kasih atas atensinya. Jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.